Viral, Deddy Sitorus akhirnya keceplosan kalau PPN 12% adalah keputusan DPR RI bukan pemerintah. Dan inilah pernyataan Deddy Sitorus. Kita dengarkan sama-sama. PPN 12% itu diputuskan melalui undang-undang. Undang-undang itu diusulkan oleh pemerintahan Presiden Jokowi. Pada saat yang sama, PDI Perjuangan ada di komisi itu, dan komisi itu menunjukkan PDI Perjuangan menjadi ketua panja kalau saya tidak salah. Jadi itu adalah keputusan DPR RI, bukan inisiatif presiden. Bukan inisiatif dari PDI Perjuangan. Bukan inisiatif presiden. Bukan inisiatif presiden. Jadi salah alamat kalau dibilang inisiatornya PDI Perjuangan. Karena yang mengusulkan kenaikan itu adalah pemerintah dan melalui Kementerian Keuangan. Antara keceplosan dan kejujuran. Beda tipis soalnya. Biasanya omongan yang pertama itu yang jujur loh. Soalnya nggak pakai mikir. Jadi ingat pepatah, sedalam-dalamnya kamu mengubur bangkai pasti akan tercium juga. Salam Jegigis, tulis pendapat kalian di kolom komentar. Puan ingatkan pemerintah, kenaikan PPN 12% akan memperburuk kondisi kelas menengah. Menurutnya sejumlah pakar berpendapat kebijakan itu membuat sektor kelas menengah akan semakin terhimpit perekonomiannya. Selain itu pedagang kecil pun akan merasakan dampaknya. Mbak Puan ngaco kadang-kadang. Gak mungkin lah masyarakat kelas menengah hingga pedagang terkena dampak kenaikan pajak. Gak mungkin masyarakat menderita karena pajak. Bukan gua yang ngomong Mbak Puan, tapi orang ini nih yang ngomong. Tahu kan orang ini siapa? Nih, kata dia, tidak mungkin kenaikan pajak untuk membuat rakyat menderita. Deddy Sitorus yang bilang, Mbak Puan. Siapakah Deddy Sitorus? Ya, Deddy Sitorus adalah ketua DPP PDIP. Sekolah sama Mbak Puan. Jadi itu adalah keputusan DPR RI, bukan inisiatif presiden. Bukan inisiatif. Udah denger nggak kalian Hasto ngomong apa? Masih aja kalian mau nyangkut pautin PPN 12% itu sama Jokowi. Sadar bro, lo tuh udah banyak dosa, banyak kesalahan, tapi nyalahin orang lain. Lihat kekuatan orang yang selalu kalian zolimi, selalu kalian hina. Akhirnya apa? Tuhan membuka semuanya. Jadi sudahlah, buat kalian yang bilang ternak Mulyono, skip. Mending lo diem, gak tahu apa-apa, daripada cuma lo bisanya cuma nyebar kebencian ya sama semua orang, nyebar fitnah sama semua orang. Jadi buat kalian para pembenci Jokowi, kalau nggak suka sama dia, udah di skip bro, gak usah dilihat. Toh kalian juga merasakan yang namanya hasil pembangunan selama pemerintahan Jokowi, ya kan? Sekarang nih para pembenci Jokowi, lebih-lebih tuh ternak Yaman itu ya kan, kalau ngejelekin Jokowi kayak nggak ada salahnya, padahal dia sendiri yang nggak ada gunanya tuh buat negara. Sok-sok nyalain pemerintah, sok nyangkut pautin sama Jokowi segala macam. Padahal yang mengesahkan itu adalah ketua DPR waktu itu siapa? Yang ngetuk palu siapa? Yang paling banyak suara di DPR dulu itu siapa? Mau lempar batu sembunyi tangan lu, nggak tau malu. Kayak gitu mau dijadiin Dewan Perwakilan Rakyat. Ya, saya yakin menunggu kado tahun baru 2025 dari Presiden Prabowo, batalkan rencana kenaikan PPN 12%. Yang diminta teman-teman itu juga bukan membatalkan undang-undang itu atau Partai ini sekarang lagi sibuk klarifikasi di media cetak, di media massa. Mau tidak mau, suka tidak suka, walaupun sekarang dia dalam oposisi, karena dulu kemarin dia di dalam pemerintahan 2 periode lagi. Dan keputusan PPN 12% ini sangat gencar sekali diperbincangkan oleh kalangan elitis dan juga masyarakat. Tentunya karena banyak sekali narasi-narasi yang berkembang di masyarakat mengenai
masalah PPN 12% ini. Sangat-sangat memberatkan. Yang pro saya lihat sih sedikit, tapi yang kontra kayaknya banyak sekali. Lantas bagaimana kita menanggapi hal ini sebagai masyarakat? Di situ dia mengklarifikasi bahwasanya kita minta dikaji ulang. Ya, partai itu minta dikaji ulang kepada pemerintahnya Pak Prabowo melalui DPR nantinya. Apakah bisa? Bisa-bisa saja. Terus yang jadi pertanyaan saya, memang dulu itu tidak dikaji dulu ketika ingin mengesahkan suatu undang-undang yang tentunya pasti ya ada pengkajian, ada pembahasan, ada pertanyaan, ada sesi debat, memperdebatkan apa yang dibahas pada hari itu gitu kan. Masalah tentang harmonisasi pajak ini. Lantas kenapa kalau semisalkan tidak bisa memprediksi ekonomi kita ke depan itu seperti apa, lalu disahkan? Ini kan menjadi aneh. Kalau semisalkan memang belum bisa diprediksi ekonomi Indonesia ke depan itu akan membaik atau memburuk, kenapa kok disahkan? Kan begitu. Ya. Tunda saja, masukkan nanti di era pemerintahnya Pak Prabowo. Sesudah disahkan minta dikaji lagi. Gimana ceritanya? Ya, semoga saja Pak Prabowo bisa mengkaji ulang itu bersama kabinetnya dan juga DPR di era pemerintahnya Pak Prabowo. Oke? Deddy Sitorus, keceplosan atau kebetulan? Menurut saya ini bukan kebetulan semata, tapi beginilah cara alam semesta bekerja. PPN 12% itu diputuskan melalui undang-undang. Undang-undang itu diusulkan oleh pemerintahan Presiden Jokowi. Pada saat yang sama, PDI Perjuangan ada di komisi itu, dan komisi itu menunjukkan PDI Perjuangan menjadi ketua panja kalau saya tidak salah. Jadi itu adalah keputusan DPR RI, bukan inisiatif Presiden. Bukan inisiatif dari PDI Perjuangan. Bukan inisiatif Presiden. Ada pepatah, maaf aja saya terpaksa pakai pepatah bahasa asing. Al gaat de leugen nog zo snel, de waarheid achterhaalt hem wel. Meskipun kebohongan itu lari secepat kilat, satu waktu kebenaran itu akan mengalahkannya. Bisa tahun ini. Tapi ini cepat sekali Pak, dalam hitungan detik atau mungkin menit bisa melewati kebohongannya. Sehat selalu, salam santuy. PPN 12% itu diputuskan melalui undang-undang. Undang-undang itu diusulkan oleh pemerintahan Presiden Jokowi. Pada saat yang sama, PDI Perjuangan ada di komisi itu, dan komisi itu menunjukkan PDI Perjuangan menjadi ketua panja kalau saya tidak salah. Jadi itu adalah keputusan DPR RI, bukan inisiatif Presiden. Bukan inisiatif dari PDI Perjuangan. Jadi salah alamat kalau dibilang inisiatornya PDI Perjuangan. Karena yang mengusulkan kenaikan itu adalah pemerintah dan melalui Kementerian Keuangan. Pada waktu itu disetujui dengan asumsi bahwa kondisi ekonomi internal kita dan kondisi global itu dalam kondisi yang baik-baik saja. Tetapi kan ada permintaan dari sebagian fraksi di DPR agar ini dipertimbangkan. Kenapa harus dipertimbangkan? Karena kita melihat kondisi daya beli masyarakat yang sudah terpuruk. Kelas menengah kita juga sudah berkurang jauh, angkanya sekitar 9,3 juta kelas menengah itu sudah tergerus. Lalu kita melihat dolar naik gila-gilaan, dan sebagaimana yang disampaikan oleh Jokowi sebelum berakhir masa jabatan, 2025 itu ada ancaman badai PHK. Jadi ini bukan salah pemerintahan Prabowo, tentu saja. Ya, yang diminta teman-teman itu juga bukan membatalkan undang-undang itu atau kesepakatan yang sudah dibuat di DPR, tetapi meminta pemerintah mengkaji baik buruknya dari kenaikan PPN itu bagi rakyat. Bagaimana itu betul-betul bisa menghasilkan dana tambahan bagi APBN untuk menutupi defisit yang ada di APBN. Jadi sama sekali bukan menyalahkan pemerintahan Pak Prabowo, enggak, karena memang itu sudah given dari kesepakatan periode sebelumnya gitu. Nah, jadi ini sebenarnya permintaan untuk melihat kembali kondisi
rakyat kita yang banyak ya yang akan terdampak dengan situasi ekonomi baik internal maupun secara global. Mengkaji ulang, kita minta mengkaji ulang apakah tahun depan itu sudah pantas kita berlakukan pada saat kondisi ekonomi kita tidak sedang baik-baik saja. Ya, kita minta itu mengkaji karena memang kita berharap pelan-pelan pajak itu menjadi salah sumber paling utama bagi kebutuhan pembiayaan pembangunan, kan seperti itu, ya. Tapi kan kita lihat sendiri kondisi yang ada sekarang. Jadi itu bukan bermaksud menyalahkan Pak Prabowo, tetapi minta supaya dikaji dengan baik, ya. Apakah betul-betul itu menjadi jawaban dan tidak menimbulkan persoalan-persoalan baru. Bang, Ibu Sarah tadi pagi, Sarah Gerindra tadi pagi mempertanyakan penolakan PDIP atas PPN 12%, Bang. Padahal waktu itu sebelumnya PDIP dipanja, Bang, waktu itu. Kamu kan saya udah jawab dari tadi kamu kemana sih? Tapi kalau ini sudah jelas bahwa itu usulan pemerintah melalui Kementerian Keuangan, bahwa PDI Perjuangan ada panja di situ, itu kesepakatan di dalam komisi maupun lintas fraksi, bukan kemauan PDIP. Siapa yang menginisiasi? Pemerintah melalui Kementerian Keuangan. Udah clear. Tapi kalau ini sudah diputuskan jadi suatu kebijakan gimana, Pak? Loh, kemarin undang-undang pemilu kada aja yang sudah disahkan di Balek bisa putus, dibatalkan. Kenapa ini enggak? Kalau untuk keselamatan rakyat kan itu. Tapi kalau pemerintah percaya diri itu tidak akan menyengsarakan rakyat, silakan terus. Kan tugas kita untuk melihat bagaimana kondisi gitu loh. Oke ya? Cukup saya kira. Di medsos beredar bahwa